Jadi market Indonesia sekarang kebagi 4. Yang pertama adalah tetap banking itu sebagai backbone market, ya, banking, himbara ya, yang gede-gede. Terus kemudian kita lihat mining itu tetap, karena perang ini bagaimanapun buat energi dan mining ya, setelah mining energi gitu ya. Dan yang 4-nya konglomerasi. Itu doang yang nge-drive market sekarang 4 ini. Banking, Banking, Big Bang ya. ya. Big Bang, mining, energi, konglomerasi. Itu aja ya. Itu aja udah. Dan energinya tuh bisa datang dari macam-macam. Kayak grupnya Bakri juga bisa kadang-kadang muncul energinya. Terus kalau oil ya pasti larinya Medco. Kalau metal mining ya cari yang emiten-emiten yang berbasis metal. Baik itu precious metal ataupun yang normal ya, metal normal gitu. Saya penasaran nih Mas Gema, sebenarnya nemu metode astronasi ini gimana ceritanya sih? Jadi combine antara astrologi dan Fibonacci itu tahun 2008 bulan-bulan November. Karena dulunya saya pakai technical analysis biasa, saya bahkan nggak menyentuh fundamental sama sekali karena kan dulu itu nggak kayak sekarang banyak guru, ada YouTube. Dulu kan susah mau belajar kan gitu. Banyak kalau sekarang. Nah itu karena saya mengalami kerugian cukup besar, terus kemudian saya baca buku tentang sosok Willem Delbert Gann gitu ya, yang menggunakan financial astrologi dan geometri, ibaratnya numerologi untuk mempredik market, dan itu legend lah ibaratnya. Terus kita combine bahwa saya menyadari bahwa ternyata saya rugi di market itu karena terlalu cepat atau terlalu lambat untuk eksekusi. Itu akhirnya lari ke tadi timing. Betul. Dari sana saya oprek, saya combine, cari celahnya mereka, kesalahan di mana, inefisiensi di mana, terus akhirnya saya kukuhkan astrologi dan Fibonacci itu dan menemukan cycle pertama memang di IHSG. Jadi IHSG itu adalah indeks saham yang paling mudah dipetakan cycle-cyclenya. Kalau dibandingkan yang lain, Indonesia termudah. Dow Jones, Nasdaq itu karakternya agak berbeda. Mudah-mudahan lah tidak berubah. Tapi ya so far hampir 20 tahun ini perjalanan saya di time trading ya, itu tidak berubah ya segini. Time trading itu juga bisa mengidentifikasi individual saham, nggak hanya market individual kan? Juga. Tapi kan kalau saya menganut top bottom, saya selalu dari atas karena induk. Itu mungkin enaknya ya ISG ya. Jadi kalau induknya sakit, semua sahamnya hampir semua sakit gitu. Kalau di Amerika kan nggak. Saking gedenya mungkin marketnya. Jadi Dow Jones-nya sakit belum tentu saham-saham yang lainnya sakit semua gitu. Menarik sekali nih metodenya. Nah, mulai menggunakan ini di 2009 metode ini. Betul. Tadi winning rate-nya cukup tinggi ya kalau kita. Ya, oke lah, acceptable lah. Menentukan kapan waktu beli, kapan waktu jual di satu saham gimana Mas Gema? Jadi kalau kita lihat kan tadi 4 dimensi itu. Kita screening pertama itu adalah secara fundamental dulu. Jadi fundamental yang kita suka itu apa? Habis itu baru kita lihat secara teknikalnya. Ngomongin PI, PBV kayak gitu. Semua. Even sekarang kok sama-sama bagus deh kayak Bank Mandiri sama BRI. Nah ini yang pusing kan kalau Bank Mandiri sama BRI katakan dalam satu kondisi fundamentalnya bagus, NIM-nya bagus, forecast PBV-nya oke, di bawah standar deviasinya cukup jauh, terus mau pilih yang mana? Nah kita biasanya udah langsung masuk itu yang secara time dan secara cycle-nya yang bakal naik itu yang mana, karena kelihatan kalau ada beberapa saham kalau kita bedah itu akan kelihatan dia lebih smooth nanti naiknya atau tidak, itu pakai Fibonacci method. Nah, terus kemudian baru kita lihat nih market lagi turun nih. Kita hitung apakah pakai moon cycle atau pakai planetary aspect atau pakai hitungan geometric law of vibration. Kata kuncinya di law of vibration itu nanti akan ketemu tanggal berapa terjadi pembalikan arah. Jadi begitu tanggalnya udah kelihatan ini lagi merah, oh tanggal sekian dia akan berbalik arah, kita tungguin itu. Iya. Kalau tadi kita lihat ya, kita di semester 1 kan ya susah lah market kan. Semester 2 tadi kemungkinan akan ada naik di awal Agustus ya, akan mulai naik. Minggu ketiga Juli harusnya. Minggu ketiga Juli udah mulai, lanjut Agustus gitu. Sampai akhir tahun akan berarti. Harusnya naik. Harusnya naik ya. Harusnya naik. Cuma tidak smooth seperti yang naik terus gitu ya. Tapi at least secara pergerakan itu pelan-pelan kayak merambat naik ke atas gitu loh. At the end of year 8873 itu target saya. 8873 itu harus dicapai karena kan itu hutangnya harus dibayar. Gitu. Hutang harganya kan lompat di situ, Pak. Itu harus dibayar, nggak bisa nggak. 67 itu minimum kan. 67. 6.700 itu minimum. Jadi itu adalah lubang-lubang yang mesti ditutup. Habis itu 88 tadi ya. 8873 itu lubang paling atas karena itu waktu jebol pertama kali kan dari all time high itu kan ke sana. Dari 9150 habis itu lompat kan dia. Dan itu meninggalkan bekas di situ. Itu kan unfilled order yang tidak terisi kan.
Harus diisi itu. Nah, tinggal perjalanan ke sana berapa lama, terus pakai saham apa, terus kapan, kan gitu pertanyaannya. Nah, nanti setelah itu kita diskusikan apakah bisa all time high. Nah, model saya yang lihat all time high-nya memungkinkan 10.500 kurang lebih. Tahun nih? Tahun depan. Oh, tahun depan. Tahun depan. Tahun Ya, depan kita nggak tahu apa yang bisa tereskalasi atau memburuk kan dengan kondisi seperti ini ya, tapi mau buruk mau tidak, angka yang saya sebutkan tadi 67 sekian sama 77 sekian dan 8873 itu harus dibayar. Intinya gitu. Tahun ini, tahun depan kemungkinan all time high gitu ya. Ya bisa. Intinya kalau all time high, kan market kita kapan sih nggak all time high? Mau sesakit apapun ya dia all time high. Saya cuma kasih tahu kalau all time high-nya yang dicapai dulu adalah 10.500. 10.500. Gitu. Targetnya ke situ dulu. Lumayan optimis nih. Kita kalau trader harus selalu ngelihat atas bawah. At the end naik nggak gitu dulu. Kalau at the end naik, ya kita tetap di market. Kalau at the end nggak mungkin lagi ke 10.000 gitu, nggak mungkin lagi recovery, ya udah check out aja, tutup semua akun sekuritas, pindah. Kalau hari ini Anda masih merasa bahwa IHSG itu jelek, wah suram, tapi nggak nutup akun sekuritas, Anda munafik gitu aja. Oh, iya. Iya kan? Saya orangnya hitam atau putih. Tapi kalau kita ngerasa bahwa ini masih bisa ada harapan, sekarang pilihannya cuma satu, turun sampai sejauh apa? Darahnya seberapa banyak di market? Sekalian aja berdarah-darah, ayo kita sapu bersih, tahun depan kita pesta cuan, kan gitu. Amin. Amin. Mas Gema kan pasti juga memantau market-market di luar negeri, di luar Indonesia gitu ya. Kalau kita bandingkan ya, gimana market Indonesia dibanding market-market di luar? Gitu? Kalah kalau sekarang. Kitanya kalah. Tapi kalau kita menghitung kalah menang itu tergantung return yang bisa dihasilkan bagaimana. Terus tingkat kesulitannya bagaimana. Jadi kalau kita perhatikan market yang sekarang itu kita bisa menang kalau kita berani collect di bawah. Contohnya Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BCA, ya kan, terus saham-saham yang lain deh gitu. Karena saya suka bank kan, karena bank itu cukup jelas, secara fundamentalnya juga marginnya gede, terus liquidity-nya juga bagus. Itu bisa memberikan kita 70-an% profit. Dengan dividen lagi kan. Berarti kan artinya opportunity-nya besar dibandingkan kita misalnya beli saham di luar. Kecuali Anda memang expert pemain saham luar negeri gitu. Kalau cuma aji mumpung ya mati juga digilas nanti. Karena kan Anda nggak paham market intelligence-nya sana gimana, terus kemudian market flow, money flow-nya seperti apa gitu. Tapi sebetulnya polanya sebetulnya kalau kita bicara market berulang aja ya. Berulang. Jadi kalau kita expert di market dalam negeri, ya udah di situ aja. Gitu hafal kan? Nanti ujung-ujungnya, ya? cara mainnya hafal. Yang terparah itu market kita tahun 2013 sampai 15 itu yang terparah. Nggak kelihatan sih bahwa marketnya parah. Orang tuh lihat parah itu adalah kalau turun aja. Tapi mereka nggak lihat terparah yang sebenarnya adalah turun dalam setelah itu nggak naik. Dijontor loh, flat. Karena itu waktu itu taper tantrum, habis itu slowing economic growth jadi satu. Nah ini yang kita takutkan sekarang 2026 sampai 2028 itu kurang lebih adalah replikatif daripada 2013 sampai 15. Kalau itu terjadi market kita tuh bentok 88 sekian turun lagi, nanti muter aja di situ.